Berarti kita langsung saja lanjutkan proses yang kemarin tertunda ya Mas ya. Mungkin dari Mas Riki silahkan dipandu dahulu waktu dan Baik, tempat terima kasih. silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon izin Mas Fahri. Izin melanjutkan Bapak Ibu semuanya terkait transaksi live testing ya Bapak Ibu ya yang sebelumnya sudah kita planningkan yaitu transaksi dengan metode belajar LS. Kemarin memang sempat ada kendala di mana memang ada perbedaan terkait status PKP atau non PKP-nya dari sisi penyedia. Dari tim teknis kami sudah melakukan perubahan sesuai dengan update-nya, ya. Dari sisi penyedia juga sudah melakukan pengecekan ya, Bapak atau Ibu ya, sehingga harapannya sudah bisa kita lanjutkan. Baik, mohon izin kemarin posisinya apakah boleh diupdate kembali bahwa kemarin bukti potong pajak itu sudah diunggah ya dari sisi PPK ya Bapak atau Ibu mohon konfirmasi. Assalamualaikum ya, dari BPKAD belum ada nih mengirimkan faktur pajak dari penyedianya. Kemarin kan masalah PKT itu yang nggak bisa terupload di apa di katalog versi 6 karena seharusnya mengaktifkan di PKT-nya dari penyedia. Nah, konfirmasi di penyedianya nih di Pak Mehmet ini. Ya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Pastinya ya, jadi untuk bukti potong pajak dari sisi PPK sudah diunggah ya di katalog V6. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaannya bagi perwakilan penyedia untuk share screen dan bisa melanjutkan prosesnya yaitu untuk melakukan penguploadan faktur pajak. Kami persilakan untuk share screen Bapak atau Ibu. Langsung diunggah ya ini ya. Betul Pak. Coba ya. Bismillah. Nah, udah bisa. Baik, terima kasih Pak sudah berhasil diunggah. Maka dari itu flow dari sisi penyedia sudah sampai di sini ya Bapak atau Ibu ya di Stop halaman ya. katalog Udah. V6. Selanjutnya kami mohon kesediaannya dari sisi PPK atau PPKOM untuk share screen dan bisa melakukan review terhadap dokumen-dokumen yang sudah diunggah, terutama dokumen yang baru diunggah oleh penyedia, apakah sudah sesuai. Dan apabila sudah sesuai, silakan melanjutkan pembayaran melalui katalog V6. Nanti akan terdapat tombolnya, Bapak Ibu. Ya, bisa melalui notifikasi atau masuk ke daftar transaksi, Pak. Mungkin di daftar transaksi, di pesanan, Pak. Ya, apakah betul yang ini ya, Pak ya? Dari CV Nusantara ya. Silakan diklik lihat detail. Baik, sudah muncul tombol lanjutkan pembayaran ya Pak ya. Mohon izin bisa diklik terlebih dahulu. Nanti akan muncul halaman untuk review kelengkapan dokumen. Silakan dicek sekali lagi Pak dari invoice, kemudian setiap dokumen yang diunggah baik dari sisi bukti potong dan juga faktur pajak dari sisi penyedia Pak. Nanti user juga di dimudahkan untuk bisa mengunduh dokumen tersebut dalam bentuk PDF. Betul Pak. Jadi ini untuk BAST ya Pak. Kalau dari sisi BAST memang saat ini yang tertera pada BAST di katalog V6 ini hanya harga DPP saja Pak. Tidak berkaitan dengan ongkir ataupun pajak ya Pak. Nanti di invoice kali ya, itu ya, nanti ya. Betul, nanti lengkapnya akan tertera pada invoice Pak. Sudah Mas, sudah Mas Ya, ini. siap. Eh, untuk faktur pajak dari sisi penyedia juga sudah dicek ya Pak ya. Jadi untuk invoice diterbitkan atas nama penyedia ya Pak ya. Ya. Kemudian terkait pajak, PPN, PPH, dan PPNBM jika ada sudah tertera. Mungkin bisa di scroll ke bawah kembali. Nah, ini terkait PPH. Dan di bawah sudah ada lampiran invoice yang mana
memudahkan ya Bapak Ibu ya dalam hal penerimaan tiap pihaknya gitu. Jadi kepada penyedia sekian, KPPN sekian, PPh pasal 22 sekian, dan terkait MDR gitu. Baik, apabila dirasa cukup, faktur pajak juga sudah diunduh dari sisi penyedia, Pak. Ya, ini adalah faktur pajak yang sudah diunggah ya Pak ya. Baik, bisa dilanjutkan pembayarannya. Dan silakan pilih dalam hal ini karena metode LS ya Bapak Ibu ya. Saat ini ke bendahara umum ya. Silakan. Ya, itu bendahara ke BUD kan, bukan ke bendahara ini ya? Bendahara. Bisa ke BUD atau KBUD Pak. Ya. Kok langsung ke BUD ya? Kan ada bendahara. Iya, betul Pak. Jadi saat ini flow-nya memang yang berlaku saat ini adalah untuk pembayaran LS pengajuannya ke BUD Pak. Tapi memang berdasarkan beberapa informasi yang kami terima di beberapa agenda sebelumnya, maka sudah dilakukan proses development Pak. Jadi per Q2, targetnya di Q2 tahun ini, Pak. Nantinya metode UP atau LS, ini permintaan pembayaran dikirimkannya ke bendahara pengeluaran. Tapi Ya. memang saat ini LS sementara masih ke BUD terlebih dahulu ya Pak, mohon izin. Gitu ya. Hmm. Ya, sudah. Ya, silakan diajukan Pak. Siap. Terima kasih. Untuk PPK, maka berakhir sampai di sini Bapak atau Ibu, selebihnya tinggal memonitor saja. Maka kami mohon kesediaannya dari sisi BUD atau KBUD untuk bisa share screen. Baik. Jadi mohon izin, mungkin paralel Bapak Ibu, ada proses yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu di SIPD ya Bapak Ibu ya. Dalam hal ini LS, apabila memang ada yang perlu dilakukan secara paralel di SIPD, mungkin kami mohon konfirmasinya Bapak Ibu. Biasanya dimulai dari sekarang atau setelah BUD bisa generate kode bayarnya dulu. Karena kode bayar ini mungkin dibutuhkan untuk penginputan di SPP atau SPM ya Bapak Ibu. Ya Mas, ya kan seharusnya ke bendahara ini kan, harusnya bendahara pengeluaran kan. Nanti di bendahara pengeluaran itu dia memproses SPP. Nanti sampai di situ nanti baru setelah di SPP diajukan, setelah diverifikasi, baru diterbitkan SPM. Nah, setelah SPM ajukan lagi ke BUD-nya Mas, itu BUD itu terakhir. Nah, karena ini di BUD, jadi ya akhirnya BUD yang memproses itu semua tuh. Harusnya di bendahara pengeluaran ya. Ya, baik Pak. Terkait bendahara pengeluaran ini, jika memang peranan tersebut dibutuhkan di SIPD, Pak, mungkin bisa dilakukan oleh peranan yang bersangkutan ya Pak ya. Nanti di katalog V6 ini, sementara ini memang fungsinya BUD hanya untuk generate kode bayarnya saja dulu Pak. Saat ini Pak memang apabila memang ada kebutuhan di SIPD seperti sebelumnya, kita tidak merubah Pak apa yang dibutuhkan dokumen-dokumen di sana gitu ya. Hanya kami memfasilitasi dari dokumen-dokumen yang sudah tergenerate secara otomatis seperti invoice, SP, BAST, dan sebagainya. Namun dari sisi katalog V6 ini Pak, nanti dari BUD fungsinya hanya untuk mengenerate kode bayarnya saja yang harusnya nantinya bisa di-generate oleh BP, Pak. Mungkin nanti kode bayar ini perlu di-input di SPP atau SPM untuk penginputan nomor rekening ya Pak ya, nomor rekening dari penyedia. Karena kan kita saat ini menggunakan kode bayar. Tujuannya lab testing ini ya dicoba aja. Maksud saya tadi yang dari BPKD begitu sudah keluar nomor apa yang di-generate tadi itu coba di SIPD-nya dites lagi. Jadi yang kita lab testing hari ini sampai tuntas. Iya Pak, iya Pak, iya. Coba ditampilkan apanya SIPD. Nomor apanya sudah ada belum? Nomor yang tadi di-generate dari katalog. Yang SIPD bisa. Kemudian izin menambahkan juga mungkin Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau memang dari sekarang mau dicoba untuk generate dari sisi akun BUD di V6 kode bayarnya, maka kode bayar ini akan berlaku durasi masa aktifnya adalah 30 hari Bapak Ibu ya. Jadi apabila memang bisa diproses hari ini juga gitu ya,
sebenarnya masih aman ya Bapak Ibu ya, karena masa berlakunya adalah 30 hari kode bayarnya. Jadi kami persilakan apakah mau generate sekarang atau nanti tunggu proses SPP dulu dan sebagainya di SIPD. Pak, izin Pak. Ya, Berarti ini setelah kita lakukan entry bayar sekarang, itu maka VA-nya akan keluar ya? Betul Bu, dalam hal ini izin saya Kita koreksi, coba aja. bukan VA ya Bu, kita menggunakan kode bayar, tapi kurang lebih betul Bu. kalau gitu tekan aja itu kode bayar biar Tekan-tekan itu. Boleh, silakan diklik. Ya, ini nanti kebetulan sudah dicek dokumen-dokumen tadi ya, tapi kalau dari BPD belum cek, bisa Sampai cek selesai. dulu. Bisa diklik lanjutkan pembayaran ya Bapak Ibu ya. Jadi di momen ini sebenarnya BUD bisa menolak pembayaran. Ketika menolak pembayaran, maka flow transaksi ini biasanya akan mundur ke PPK lagi Bapak Ibu, di mana PPK atau PPKOM bisa memilih metode bayar yang lain. Jadi kalau ada case di mana mungkin ada kebutuhan perubahan metode bayar, ini masih dimungkinkan apabila BUD atau BP itu klik tolak pembayaran, maka akan mundur dia transaksinya. Tapi kalau sudah klik lanjutkan pembayaran, maka otomatis harus confirm melanjutkan proses bayar dengan metode tersebut. Seperti itu ya Pak. Ya. Berikut kode bayarnya, Bapak Ibu ya, dan kode bayar ini bersifat unik dan masa berlakunya 30 hari.
apabila SP2D sudah terbit, mungkin mohon izin bisa dipandu terkait pembayaran melalui BPD ya Pak ya? Ya Pak, biasa kalau terbit ini kami udah antar ke bank sih. Oh, dari banknya gimana nih? Berarti biasanya akan ada tahapan yang perlu dilalui melalui halaman dari BPD atau bagaimana Pak? Mohon konfirmasi. Dari bank ini kan terbit surat pencairan SP2D. Nah ini biasa kami antar dari bank ke bank. Nah bank langsung mencairkan transfer ke rekening penyedia. Nah, Baik, mohon izin mungkin dari Mbak Tika atau perwakilan Kaltintara, boleh? Oke, ini kan prosesnya sudah sampai SP2D. Kalau biasanya kan ini dokumen dicetak baru diantar ke BPD. Nah, mungkin karena kita ini testing, nomor ID-nya ini, billingnya ini kan mau tahu yang mana yang dimasukkan ke dalam sistemnya Bank Kaltintara bisa diproses. Baik, mungkin izin merespon terlebih dahulu Bu ya dari kami selaku GovTech Procurement Telkom. Nantinya sebenarnya karena kode bayar tadi yang diterapkan ya Bapak Ibu ya di dalam nomor rekening tersebut, maka dana tersebut maka masuknya akan ke rekening penampung terlebih dahulu. Dan biasanya memang ketika sudah masuk ke rekening penampung, proses kami disburse kepada penyedia ini memang membutuhkan waktu H+1 Bapak Ibu, H+1 hari kerja. Dan biasanya memang masuknya itu di siang ya setelah jam 12 siang gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin nanti ada pertanyaan setelah masuk rekening menampung seperti apa, jadi izin saya jelaskan tadi butuh waktu H+1 hari kerja untuk bisa kami disbursekan kepada penyedia seperti itu. Mungkin jika ada tambahan dari Bang Kaltintara silakan. Benar yang disampaikan oleh Mas Riki tadi, untuk pencairan ke penyedia itu nanti yang melakukan PINET. Kalau menurut materi presentasi yang dikirimkan PINET, itu sampai ke penyedia di H+2. Kalau ketemu Sabtu Minggu bisa 4 hari ya Mbak? Nanti jadinya kesannya dari kami, dari BPKAD, jadi makin lambat gitu loh. Kalau misalkan 2 hari diterima oleh penyedia, sementara selama ini kan kita langsung H+1 kan. Besoknya kita langsung cairkan hari ini, berarti besok udah bisa diterima oleh penyedia. Ya, baik. Mohon izin merespon ya Bapak Ibu ya, paralel menunggu tim dari VNet untuk bergabung gitu ya, selaku memang perwakilan yang memang melakukan disbursement ini gitu Bapak Ibu ya. Sejauh ini yang memang kami tangkap gitu ya, memang kenapa dibutuhkan waktu tersebut gitu ya. Ini memang karena kami proses disbursement itu dilakukan sekaligus gitu ya Bapak Ibu ya, pada jam di atas jam 12 Bapak Ibu gitu. Jadi apabila memang penerimaannya juga membutuhkan waktu gitu ya ke rekening penampung, maka dibutuhkan waktu tersebut gitu. Tapi mungkin lebih tepatnya nanti izin menunggu tim VNet untuk bergabung ya Pak ya. Ya, Pak izin ini kan SPD LS Batjas ya, itu untuk pembayarannya kan mengacu ke rekening tujuan Pak ya. Di SIPDRI itu sudah mengakomodir ini ya, punya keluaran dari ketika rekanan dari Pemda itu mengeluarkan kode bayar berupa VE ya Pak, maksudnya bukan yang bisa ditransaksikan, bukan kode billing. Nah itu kemungkinan bisa Pak di SIPD. Tapi kalau berupa kode billing bayar, nah itu yang belum diakomodir oleh SIPD gitu Pak. Di SIPDRI itu kan sekarang sudah bisa kode rekening dan VE Pak ya untuk transfernya. Nah kalau misalkan keluarannya dari LKPP itu berupa nomor VE, nah itu bisa diakomodir Pak di SIPD. Kecuali yang keluar dari LKPP itu kode billing Pak. Info juga Pak, yang untuk sekarang ini lagi kita dicoba ini, sepertinya hasil keluaran itu adalah kode billing. Jadi di kami belum bisa bayarkan, di SPD-nya belum bisa bayar kode billingnya Pak. Ya, itulah. Kalau kami kalau proses SPP, SPM, SPM dalam waktu cepat, singkat sudah bisa. Jadi pencairan aja nih yang masalah. Ya. Kalau kami dari buat SP2D udah dalam waktu mungkin ya sebentar aja, tadi kan udah lama, udah bisa dari pihak bank startup atau mungkin tidak yang ini yang lama, sehingga itu prosesnya ya berapa hari gitu. Itu aja kali ya. Jadi izin Pak Berlin, mungkin terkait pembuatan SPP, SPM sampai SP2D sudah selesai. Cuman untuk proses pencairan saja dari SP2D menjadi transfer ke merchant atau penyedia. Mungkin itu saja yang membuat yang prosesnya agak lama.
Izin Pak Berin, kalau saya rasa saya dengarkan dari tadi alur ceritanya ini, sebetulnya yang perlu dikelirkan di sini adalah Pak ada antara Pak Riki Rantung ya dari Geotek Peresman Telkomnya dengan pihak Bank Kaltim ini Pak. Karena dari proses penerbitan atau produksi SP2D ketika itu sudah selesai, nah tinggal teman-teman di Bank Kaltim termasuk di Geotek Peresman Telkomnya ini bagaimana caranya yang awalnya memang tidak menggunakan proses tambahan ini hanya 2 hari, nah terus ditambah lagi 1 hari, jadi prosesnya jadi lebih dari 2 hari, maaf, lebih dari 2 hari gitu kan. Nah ini harus dikelirkan dulu. Ketika ini sudah clear, artinya teman-teman BPKD ini hanya mengikuti saja Pak. Itu seperti itu. Makasih. Baik, Bapak Ibu, mohon izin kebetulan sudah hadir juga perwakilan dari VNet ya. Terima kasih Mas Ai sudah menyempatkan waktunya. Mohon izin Mas Ai, jadi tadi ada pertanyaan terkait proses disbursement kepada penyedia yang memang membutuhkan waktu H+1 hari kerja. Nah ini apa pertimbangannya terkait hal tersebut? Kenapa membutuhkan waktu H+1 dan kenapa justru lebih mudah ketika memang diprosesnya ke rekening penyedia? Mungkin bisa dibantu Mas Ai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin salam kenal, saya Ai dari tim bisnis VNet. Baik, untuk proses recon settlement ini memang berlaku ke seluruh bank BPD ya, seluruh Pemda, bahwa karena ini menggunakan menu Telkom Pay, maka untuk proses recon dan settlement itu sesuai SOP adalah dilaksanakan H+1. Jadi prosesnya ketika dari dari Pemda ya, atau SKPD atau PD yang memproses dari untuk transfer ke rekening penampungan yang ada di Bank BPD, ini di Bank Kaltim-Tara. Lalu nanti dari Bank Kaltim-Tara H+1 maksimal jam 10 WIB sudah melakukan rekon dan settlement ke rekening penampungan yang ada di VNet, seperti itu. Lalu setelah itu maksimal sebelum jam 12 dari pihak Telkom ataupun VNet ya, seperti ini, itu melakukan men-settle ke masing-masing penyedia, seperti itu. Alur RSUP-nya seperti itu Mas. Ini berlaku ke seluruh Pemda dan Bank BPD karena menggunakan existing menu Telkom sesuai yang disosialisasikan waktu itu. Oke, Ya, kira-kira ada yang belum clear? Mungkin ini ada komunikasi yang terputus mungkin sehingga teman-teman dari Kaltim-Tara belum terinfo atau seperti apa ya? Baik, terima kasih banyak Mas Ai atas informasinya. Izin menambahkan juga Bapak Ibu, kenapa memang saat ini memang tidak diarahkan langsung ke rekening penyedia gitu ya Bapak Ibu ya, karena saat ini memang masih berkaitan agar proses atau status dari transaksi yang dilakukan di katalog Vinam ini tetap terupdate gitu Bapak Ibu menggunakan kode bayar tersebut Bapak Ibu. Izin untuk merespon Mas Ai dari Vinet. Untuk informasi disbursement H+2 itu sudah disosialisasikan juga ke LKPP dan ada pada materi yang di-share, dan itu juga sudah disampaikan ke masing-masing provinsi Kaltim dan Kaltara. Oke, baik. Mungkin izin Mbak Estetika, bukan H+2 Mbak, tapi H+1 Mbak. H+1 setelah kami settle ke Vinet kan ya Mas, berarti kan sampai ke penyedianya H+2. Oh, bukan Mbak. Sesuai di SOP H+1. Jadi kan misalnya transaksi hari ini hari Kamis, teman-teman dari Pemda melakukan settlement ke rekening penampungan di Bank Kaltim-Tara nih, baik Pemda Kaltim ataupun Pemda Kaltara, ya kan. Nah, besoknya artinya di hari Jumat itu teman-teman Bank Kaltim-Tara dari tim rekonnya kan men-settle dana nih maksimal jam 10 WIB. Nah, VNet dan Telkom, artinya Telkom ini akan melakukan settlement hari H+ itu juga, karena sebelum jam 12 maksimal akan menyetorkan ke masing-masing penyedia. Jadi seluruh bank BPD yang melakukan proses rekon settlement, teman-teman dari Telkom Benefit akan melakukan settlement ke para penyedia. Jadi bukan H+2, tetap di hari yang sama H+1. Jadi bank BPD maksimal sebelum jam 10, Telkom dan VNet maksimal sebelum jam 12, seperti itu. Sesuai di SOP Mbak. Oh Jadi, baik Mas, soalnya kalau yang di materi sosialisasi itu H+1 kami settle ke Vinet H+1 ke penyedia jasa, dan untuk case yang sudah terjadi pun di H+1-nya ada penyedia yang belum masuk juga sih Mas, gitu. Oke. Ada yang belum masuknya nih mungkin karena apa ya Mbak ya? Ngomong-ngomong BI Fast-nya Bank Kaltim-Tara nih apakah sudah jalan Mas, Mbak, incoming dan outgoing-nya?
Izin Mas Ai, Bapak dan Ibu mungkin menambahkan. Artinya Mas, LS ini untuk settlement-nya sama ya, berarti polanya dengan UP ya. Untuk tenggang waktunya ya, artinya di kami itu settlement-nya maksimal jam 10 pagi, karena juga Mbak, nominal data rekon yang ada di dashboardnya Finet yang ada di Bangka Utara itu juga munculnya di pagi hari besoknya kan. Jadi kami maksimalkan di jam 10 pagi, sebelum jam 10 pagi, setelah itu langsung Finet setelkan ya, berarti di hari itu juga. Betul, betul Mbak. Sama dengan UP ya, karena benar kata Mbak Este bilang, Mas, yang kami dapatkan di materi sosialisasi itu maksimal Finet itu H+1 berikutnya, tapi maksimal sih bahasanya. Cuman Sorry, nanti kita clearkan ini kembali lagi bahas UP atau LS ya? LS, Mas. Oh, LS. Iya. Maaf sekalian Mas Ai, mau klarifikasi juga. Kalau LS ini kan transaksinya melalui SIPD ya. Saat ini SIPD yang Bangkaltim kan baru bisa untuk ke VA Mas Ai. Tidak ada menu pembayarannya. Sehingga ketika ada create pembayaran lewat SIPD, itu kan jadinya pasti bukan kode billing, harusnya VA. Sehingga kalau dia jadi kode billing, belum bisa dibayar di Bangkaltim di SIPD begitu Mas Ai. Ya, izin ya menambahkan Mas. Jadi untuk yang LS sama UP sebenarnya sama. Jadi harusnya apabila ada transaksi kan saat ini kan V6 kan belum terkoneksi dengan SPD masing-masing daerah ya. Nanti dikoreksi ya Mas Rantung ya. Jadi memang seharusnya jika ada pembayaran untuk LS itu sebenarnya diusahakan tetap bisa di bank daerahnya masing-masing. Tapi jika memang tidak bisa berarti jatuhnya itu kan pembayaran tidak dilakukan BPD dan di luar sistem jatuhnya ya Mas Rantung ya mungkin ya. Nah yang sebenarnya idealnya itu adalah tetap pembayarannya di bank BPD-nya masing-masing Pak, begitu. Betul Pak Basten. Ini kalau dari roadmap-nya kita untuk tahap pertama ini kan LKPP ini kita kembangkan pakai kode billing dulu, sehingga kita akan pakai menu Telkom Pay untuk pembayarannya. Sehingga ketika ada yang pakai SIPD untuk melakukan pembayaran di LS, maka itu pembayarannya akhirnya di luar dari sistem jadinya gitu. Karena di menu SIPD sendiri belum ada menu pembayaran gitu. Dan tidak ada menu pembayaran setahu saya sih, yang ada menu transfer PE gitu. Iya betul Pak. Jadi memang mungkin tambahan aja ya ditambahkan Mas Gantung kalau yang di luar pembayarannya dari BPD gimana untuk yang LS seharusnya kan tetap di satu sistem ya bagian pembayarannya untuk UP maupun LS gitu. Ya, mungkin mohon izin menambahkan. Terima kasih Mas Bastan. Eh, Informasi yang kami dapatkan saat ini memang apabila proses tadi dari V6 ya Bapak Ibu ya, sudah di generate kode bayar melalui DID. Kemudian kan dilakukan secara paralel tadi yang seperti kita simak udah sama-sama ya, SPP, SPM sampai SP2D ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya memang untuk selanjutnya diarahkan terkait pembayaran ini ke BPD gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini mohon konfirmasinya sekali lagi, mungkin berarti dari BPD belum bisa memproses apabila pembayarannya ini melalui SP2D, Pak, Ibu. Mungkin perwakilan. Maaf Pak Rantung, sebenarnya begini, kalau saya lihat sih justru karena penggunaan menunya SP2D ini yang memang tidak ada menu bayar-bayar. Karena kan setahu saya ketika dia mau transfer, dia harus tahu rekening tujuannya di SP2D. Nah, sekarang antara Bank Kaltim dan Finet untuk menu pembayaran melalui VE-nya kan masih dalam proses pengembangan nih. Itu sebabnya makanya belum bisa dibayar sekarang. Kalau keluarannya itu adalah kode billing dia. Tapi kalau kode VE sebenarnya kalau VE-nya Bank Kaltim bisa saja. Tapi tetap di luar dari sistem jadinya. Karena ada pembayaran VE di kami juga ada, tapi tidak bisa langsung dari SP2D-nya. Ini tinggal interkoneksi antara Bank Kaltim dengan Finet untuk LKPP-nya yang melalui LS, terimanya VE di Bank Kaltimnya. Walaupun output dari kami adalah kode bayar gitu Pak. Yang kode bayar yang kami tidak ada, maksudnya tidak bisa kalau dibawa ke telepon mereka nggak punya buat kode bayar kode billing itu. Gitu. Karena kalau di ATKP dia punya menu sendiri dia untuk Telkom Pay. Tapi di SPDD nggak ada gitu. Ketika dibawa ke bank, itu bank juga nanti mungkin dibayarnya lewat aja nanti jadinya. Baik, paralel saya coba konfirm ke tim payment terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, mohon izin. Berarti mau izin konfirmasi ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dari perwakilan BPD ya. Ini kan tadi karena ke
eh, masih bingung apabila metode UP kode bayar kan bisa dilanjutkan melalui CMS Bangkal Tintara ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau LS ini kan menggunakan SP2D. Namun di SP2D ini kan yang tertera sudah kode bayar ya Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan beberapa eh, pengalaman di daerah yang lainnya, kebetulan untuk SP2D ini dengan eh, kode bayar dari Inaprok ini bisa diproses Bapak Ibu untuk pembayaran LS-nya sementara ini gitu ya. Lalu tadi izin konfirmasi juga untuk Bangkal Tintara untuk LS ini eh, hanya bisa menggunakan VA gitu ya Bapak atau Ibu ya. Iya Mas, seperti yang disampaikan oleh tim teknis kami, kalau LS ini lewat SIPD kami baru bisa pakainya di VA dan itu juga masih pengembangan sih Mas. Oh, baik. Baik, sebentar. Terima kasih konfirmasinya Mbak Tika. Izin, mumpung kita lengkap, dari teman Bangkal Tintara, Mbak ST tadi sudah mengirimkan surat ya dari Bangkal Tintara terkait perubahan yang semulanya ada admin 2.500 akhirnya menjadi 0 ya. Confirm berarti ini mulai per hari ini ya Mbak ST ya berlakunya ya. Iya, iya Mas. Dari dua Pemda ya, dari Pemda Iya, Kaltim. dua Pemda kita nolkan biayanya. Mas Rantung, nanti surat dari Bangkal Tintara akan ditembuskan ke Telkom ya, nanti dari Mas Basten. Nanti mohon Mas Basten ya surat yang hari ini disampaikan Bangkal Tintara. Baik, terima Sudah kasih disampaikan informasi. ke tim Telkom surat biaya adminnya tadi. Baik, terima kasih Mas Basten, Mas Aid. Izin Pak, tadi sebenarnya masih ada yang perlu dikonfirmasi lagi. Jadi sebenarnya case di beberapa Pemda yang lainnya apabila metode LS ini karena kan nanti ujungnya dari SP2D ya Pak ya, di mana di SP2D tersebut kan yang di-input nomor rekeningnya adalah kode bayar Pak. Nah, di beberapa case daerah lainnya bisa terproses Pak kode bayar ini gitu ya melalui BPD-nya masing-masing gitu ya. Namun berdasarkan informasi tadi dari BPD dari Bangkal Tintara untuk pembayaran kode bayar ini hanya diperuntukkan bagi UP. Kalau untuk LS ini maka nanti akan menggunakan VA. Namun saat ini pun sedang dalam tahap pengembangan gitu Pak. Saya udah confirm juga Pak ke Mas Rantung ya Mas, kemarin kayak saya confirm untuk live testing yang LS ini. Saya confirm itu bisa pakai Telkom Pay apa enggak. Dari Telkomnya sih bilang bisa, cuma ternyata mekanismenya di teknis kami itu harus menggunakan VA Pak, jadi kami pengembangan dulu. Dan surat yang diminta kemarin itu dari Desember itu tujuannya untuk apa itu kemarin? Iya, ini kan kita mulai dari Desember kemarin tuh bayangan saya kita dari Desember, Januari, Februari, Maret 3 bulan ya. Nah ini digawi atau enggak itu loh, dikerjain atau enggak ya? Untuk VA ini kan memang prioritasnya setelah live yang kode bayar 20 Maret ini ya Pak. Jadi yang awal memang kita pengembangannya di dealer Telkom Pay dulu. Iya, kalau Telkom Pay itu nanti ada lagi apa-apanya lagi, pernak-perniknya lagi. Telkom Pay ini yang metode bayar yang UP ini Pak yang sudah berjalan. Oh ya, kebetulan ini sudah hadir dari Mas Taufan ya, selaku perwakilan dari GoPay juga Pak. Ini silakan Mas Taufan. Izin mau konfirmasi Pak, tadi kalau nggak salah ada info kalau misalnya UP cuma buat kode bayar, cuma buat LS tidak menggunakan kode bayar ya Pak ya? Baik, sebenarnya kalau secara transaksi kami juga tidak membedakan Pak antara UP dan LS Pak buat kode bayar, jadi sebenarnya kode bayar juga bisa dipakai buat LS Pak. Kalau boleh tahu ada concern-nya isinya kenapa ya Pak? Kenapa kok LS nggak boleh pakai kode bayar? Jadi kalau untuk pakai kode billing ini kami kan punya menu Telkom Pay Pak. Menu pembayaran dari aplikasi Telkom Pay. Telkom ini kalau untuk di sisi Bunda mungkin adanya di ATKP Pak. Jadi di LS di SPD belum ada menu pembayaran. Memang tidak ada menu pembayarannya Pak. Sehingga ketika Bapak pakai kode billing bayarnya di SIP itu nggak bisa deh Pak. Itu jadi masalahnya. Ketika dibawa ke bank kami juga tidak taruh menu Telkom Pay ini di teller. Kami hanya meletakkan Telkom Pay ini di dealer, di agen. Sehingga bisa bayar aja di agen. Tapi kalau bayar orang, misalkan menu kode billing dari LS ini kami bayar di BPD, sebenarnya bisa Pak. Tapi tidak bisa di bank gitu Pak. Adanya dia. Bisa lewat ATKP, bisa lagi Bangkal Tintara, atau bisa dari TMC bisa aja dia Pak. Cuman nanti rekening transaksi salah, gitu, bukan KRKUD lagi transaksinya. Itu jadi masalah di situ Pak. Izin konfirmasi Pak, berarti kan isunya kalau misalnya ketika dibayarkan SIPD nggak bisa Pak ya? Betul Pak.
Cuma kan tadi saya dapat infonya kalau misalnya dari Kaltim kan belum menggunakan SP2D online. Sehingga harusnya ketika dimasukkan kode bayar di SIPD seharusnya masih aman Pak karena nggak terdeteksi. Yang menjadi isu kan biasanya ketika menggunakan SP2D online di mana itu harus terdeteksi sebagai nomor rekening atau VA. Cuma ini kan betul saya Pak. dapat infonya kalau di Kaltim sejauh ini belum menggunakan SP2D online ya Pak. Jadi seharusnya tidak jadi masalah dong Pak. Betul Pak. Jadi Mas Bapak terasi pakai menu SPD nih Pak. Jadi sebenarnya kalau saya tangkap sejauh ini karena SPD-nya masih manual, jadi di SIPD itu lebih ke masukin datanya dulu aja Pak, tapi tidak ada verifikasi dari SIPD ke BPD-nya. Sehingga harusnya ketika Oke. dimasukin data ya bisa diterima datanya aja Pak, bisa langsung masukin data dari kode bayarnya aja. Ketika mau Oke. dibayarkan, itu tidak langsung di SIPD Pak, cuma langsung ke banknya. Dari bank udah bisa kode bayar belum ya Pak, kalau buat tellernya, atau komplain tadi? Itu Mas Bapak di dealer kami tidak taruh menu ini Pak. Menu tokonya Oke. di kanal. Di channel apa Pak, punten Pak, atau komplain tadi? Di semua kanal kami ada Pak, kecuali teller yang enggak Pak. Berarti di CMS ada Pak ya? CMS Baik. Nah kalau buat BUD-nya sudah terdaftar masuk ke CMS belum ya Pak, punten izin? ya itu dia Pak. Makanya saya bilang dia pakai menu ATKP dia Pak. Di UP jadinya Pak, bukan LS lagi dia. Izin Pak, sebenarnya kan menu buat bayar kode bayar kan sudah ada ya Pak ya di Sudah Pak. CMS-nya. Sudah Pak. Nah berarti sebenarnya karena sudah ada tidak dibedakan kan Pak sebenarnya mau bayar UP atau LS sebenarnya asalkan data Telkomsel bisa bayar kan ya Pak di CMS-nya. Bisa Pak. Nah berarti isunya kan berarti yang Oke. bisa membayarkan dengan menggunakan kode bayar, maaf, yang bisa membayarkan LS kan berarti itu Ah, BUD ya Pak ya. Oke. Nah berarti BUD-nya sudah masuk ke CMS belum ya Pak? Sudah ada Eh, akses ke CMS belum atau metode bayar yang lain selain teller? BUD-nya Pak ya? Iya. Yang bayar LS BUD kan ya Pak, bukan Bandara Sagar di Kaltim. Mungkin izin menambahkan ya Mas Alvan tadi dengan BUD betul Mas kalau tadi di Baik. Kaltim. Baik, berarti sebenarnya isu ini akan solve kalau misalnya BUD itu dapat akses ke CMS. Karena kan secara kode bayar udah ada di SP2D. Ketika BUD mau bayar di CMS-nya, harusnya bisa asalkan BUD dapat akses ke CMS. Izin Pak, saya dari Pak dari Bang Alintara. Baik Pak, silakan. Iya. Untuk proses LS itu adalah memang benar BUD yang akan membayarkan atas kode bayar tersebut. Yang dimaksud kami belum bisa itu gini Pak, di SIPDRI itu kan di master kanan dia akan membaca rekening atau VA tujuan Pak. Betul. Betul. Nah, kode bayar yang dikeluarkan LKPP ini yang dalam proses pengembangan di tahap kedua itu kan belum berupa VA Pak ya? Betul, masih kode bayar Pak. Iya, kode bayar. Nah, ketika nanti BUD itu menginput di master kanan, kode bayar tersebut tidak akan terbaca Pak. Sehingga SPP SPM-nya pun tidak akan terbentuk. Nah, saya coba konfirmasi lagi ya Pak. Kondisi tersebut betul Pak, akan terverifikasi. Kalau misalnya di Kaltim itu SP2D online, akan terverifikasi betul. Cuma infonya saya dapat tadi Kaltim katanya masih SPD manual ya, belum SP2D online. Jadi harusnya tidak ada isu verifikasi tersebut dong. Oke, Pak, saya konfirmasi, Kaltim siap SP2D online untuk provinsi Pak ya? Ini Izin hanya Pak, untuk izin Pak, provinsi. sebentar Pak. Tadi kan sebenarnya Kaltim belum SP2D online kan ya sebenarnya sejauh ini. Posisi sekarang belum Pak. Oke, nah karena belum SP2D online, berarti harusnya kita bisa lakukan pembayaran dulu dong Pak sebelum SP2D online. Yang jadi isu adalah ketika udah SP2D online Pak, betul Pak, ketika udah SP2D online, kita tidak bisa lanjutkan pembayaran Pak, karena ketika mau diverifikasi akan terhalang dari BPD-nya, karena kita belum support, karena SIPD belum support pada bayar. Cuma karena sekarang tuh belum SP2D online, berarti harusnya bisa dong Pak. Ya, Pemprov Kaltim siap SP2D online untuk di bulan depan Pak. Kalau isu ini tidak selesai, nah berarti kalau misalkan untuk 20 Maret oke lah ya Pak ya, LS untuk khusus provinsi Kaltim Pak ya. Ya. Karena untuk kota dan kabupaten yang lain yang sudah yang termasuk di dalam Kaltim itu sudah ada yang online Pak. Nah itu nanti akan menjadi isu di Pemdanya. Betul. Nah buat yang tadi Pak, buat yang masih dari SP2D online itu kami sedang proses Pak supaya nanti bisa menggunakan VA Pak. Supaya harapannya nanti harapannya mungkin buat bulan depan Pak, nanti kita bisa menggunakan VA Pak buat yang SP2D online. Cuma buat yang isu sekarang Pak, buat yang Kaltim kan belum SP2D online ya. Jadi harusnya dengan menggunakan kode bayar kita bisa Pak. Oke, berarti kita nota ya. Khusus Pemprov Kaltim atau
Pemda yang belum online itu bisa melaksanakan LS Barjas menggunakan LKPP versi 6 gitu Pak ya. Izin Pak, maksudnya mungkin Halo. kode bayar ya Pak ya. Kalau V6 pasti kita harapannya semuanya akan ke V6 ya Pak. Cuma mungkin buat pembayarannya buat sekarang kita akan Oh, kode bayar. Oke, baik. menggunakan kode Baik. bayar dulu dan bulan depan kita akan menggunakan VA Pak. Oh, berarti mungkin ini bisa dijadikan note oleh teman-teman dari Pemda maupun dari provinsi bahwa seluruh Pemda yang masuk di Kaltim yang belum online saat ini yang sudah online itu adalah Kota Samarinda dan bulan depan itu adalah Kota Balikpapan. Berarti selain Pemda tersebut itu bisa melaksanakan LS LKPP menggunakan kode bayar ya Pak ya, gitu ya. Baik, mungkin mau izin apabila halnya seperti itu, berarti saat ini kondisinya SP2D-nya masih manual ya Bapak Ibu ya, apakah masih tetap bisa diproses? Kalau proses manual sekarang Pak, saya kurang pasti untuk yang jalannya di Pemdanya seperti apa. Kalau yang di sisi teller, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman dari BPKAD. Ketika ada LS yang keluaran dari LKPP menggunakan kode bayar, prosesnya itu sekarang gimana? Yang sekarang manual ya, yang presisi yang sekarang berjalan. Karena setahu saya di kami di teller itu kan akan proses debit KUD, terus akan membayarkan kode bayar tersebut. Di menu teller pun kami tidak ada, gitu loh. Jadi keluaran dari SP2D-nya seperti apa saya kurang tahu. Mungkin dari teman-teman BPKAD yang harus menambahkan di sini. Ketika ada kode bayar yang keluaran dari LKPP yang dibayarkan melalui SP2D yang ditransaksikan sekarang itu seperti apa? Boleh ditambahkan dari teman-teman BPKAD. Kalau kita Pak proses SPM, SPP, SPM, SP2D itu manual dia. Jadi kami print tanda tangan basah. Nah setelah itu kami serahkan ke bank untuk proses pembayaran. Seperti itu Pak manualnya Pak. Izin konfirmasi untuk yang di SP2D yang dilampirkan rekening penerima itu yang dilampirkan kode bayar atau rekening rekanan yang masuk di LKPP Pak. Kalau yang ini kami kode bayar untuk pembayaran. Oke, berarti pakai kode bayar ya Pak ya? Ya. Ya nanti kami sambil trace pembayarannya di kami seperti apa Pak? Halo Mas Erawan. Pak ya. Ya kode bayarnya sudah ada ya? Pernah SKPD itu pakai kode bayar bisa Pak? Enggak, ini untuk yang transaksi sekarang ini kode bayarnya sudah dibuat. Oh sudah tadi pakai kode bayar. Tadi SP2D pakai kode bayar tadi. Ini coba kode bayarnya dikasih ke Bank Kaltentara untuk diproses supaya kita tes itu apalagi yang gagal. Ya Pak, itu kan masalah waktu tadi Pak. Di Bank BPD-nya memproses pembayarannya itu min 2 baru bisa cair transfer ke pihak ketiga gitu loh. Ada lambat gitu loh. Awalnya H+2, tapi kan tadi terakhirnya sudah di H+1. Nah sekarang nggak apa-apa. Ini sekarang kode bayarnya coba di Bank Kaltentara sudah terima belum untuk diproses? Kita tunggu besok berarti kan? Tadi sudah dikonfirmasi dari tim Finet di H+1 ya Pak. Kode pembayarannya kan tadi sudah di-generate dari aplikasi katalog elektronik ya Pak. Mungkin izin dari tim teknis Bank Kaltentara, apakah bisa kita coba transaksi melalui ATKP kan menggunakan kode bayar tersebut? Ya Pak, kami lagi coba konfirmasi untuk yang kemarin sudah pernah berjalan, untuk yang masih offline SPD-nya. Kami bayar lewat apa gitu Pak? Nah, Pak ya, nanti sebentar lagi konfirmasi kami infokan. Sebentar lagi Pak, sudah kami konfirmasi Pak. Ya Pak, kami kan tadi sudah SP2D. SP2D sudah jadi tadi. Nah, di situ ada kode bayar. Cuma kami belum antar ke Bank BPD-nya aja nih Pak. Ya coba di print aja dikasih dalam bentuk PDF ke Bapak nih ke Bank Kaltentara. Iya, itu ya Pak. Pak boleh diinfokan untuk kode bayarnya aja boleh. Kami akan coba inquiry dulu Pak. Memastikan kalau kode bayar tersebut diproses di teller kami itu seperti apa gitu Pak. Nah ini Pak. Itu. Ini saya coba di menu teller di kami itu di SP2D yang terlampir ini itu tidak bisa Pak. Nah makanya saya
konfirmasi lagi dari teman-teman BPKAD, apakah pernah mengeluarkan dengan yang bentuknya seperti ini, atau pada waktu dari LKPP itu bentukannya rekening ataupun VA gitu Pak. Kalau mungkin rekening atau VA mungkin bisa diakomodir di teller. Cuman kalau yang bentukannya kode bayar ini saya coba pun juga tidak bisa Pak. Virtual account Pak, yang kami gunakan virtual account, yang bukan yang ini virtual account. Coba kami tunjukkan. Betul berarti Pak ya. Makanya kami tadi minta dipastikan juga di sisi teman-teman BPKAD, benarkah mengeluarkan SP2D yang dari LKPP-nya itu mengeluarkan kode bayar. Soalnya dari sisi kami pun di menu teller kami itu tidak ada untuk pembayaran kode bayar. Kalau dari LKPP-nya mengeluarkan VA, nah itu mungkin bisa diakomodir di teller sekarang. Seperti itu Pak. Karena kalau dari LKPP baru nggak pernah sih Pak kalau dari LKPP, bukan kode bayar. Oke, baik Pak. Oh baik, berarti kan di sini bisa kami ambil kesimpulan bahwa teman-teman BPKAD pernah mengeluarkan SP2D dengan tujuan virtual account, dan itu memang bisa Pak di kami. Dari menu teller pun juga bisa, baik itu virtual account Bank Altintara maupun virtual account bank lain, itu bisa kami transaksikan. Nah, yang kode bayar ini masih tahap proses pengembangan sesuai dengan info tadi Pak. Ya, izin Mas Sofan. Jadi tadi setelah dicoba ya, ketika menggunakan kode bayar melalui teller, tidak bisa saat ini Mas. Dan memang yang pernah dilakukan oleh BPKAD untuk pembayaran ini di teller itu adalah dengan virtual account, yang mana memang Oke. sesuai dengan ketersediaan di BPD saat ini, memang hanya Iya. bisa virtual account. Kalau kode bayar masih dalam tahap development, infonya seperti itu. Mas, kalau ada tambahan, silakan dari perwakilan Iya, betul. Kaltintara. Tadi kalau saya tangkap kan memang kalau buat kode bayar belum bisa lewat teller ya. Mungkin boleh dikonfirmasi ya dari Bapak Ibu Kaltintara. Berarti kan harus lewat CMS atau mobile banking atau metode pembayaran lainnya. Nah, buat BUD-nya sendiri sejauh ini apakah sudah dapat akses ya ke CMS saya buat melakukan pembayaran ini? Kalau Atau kalau untuk misalnya BUD-nya, izin Pak, kalau untuk BUD di masing ikut di SKPD-nya kan SKPD-nya BPKAD ya Pak ya. Kalau di BUD-nya itu dapat akses Pak, tapi kan proses di SP2D-nya berarti kan nanti LS-nya ke rekening dinasnya Pak ya, rekening Iya, BPKAD-nya. betul. Baru nanti dari rekening dinasnya tersebut ditransaksikan oleh BUD melalui CMS bank. Seperti itu Pak ya? Iya, betul. Oh, begitu berarti. Izin Pak, kalau seperti itu proses LS-nya tidak langsung dari SP2D, yang seperti yang tampil di layar seperti ini, kode bayar yang muncul itu bisa Pak. Jadi nanti rekening penerimanya itu adalah rekening dinas. Ya, rekening penerimanya itu rekening dinas. Kemudian nanti SP2D dicetak, kami akan mencairkan di sisi bank SP2D tersebut dengan jurnal debit FKUD masuk ke rekening kreditnya ke rekening dinas. Kemudian nanti dari BUD BPKAD itu akan mengakses CMS bank untuk ditransaksikan kode bayar tersebut. Berarti prosesnya seperti itu ya. Iya betul Pak, kalau misalnya buat bisa bayar berarti seperti itu Pak. Sebenarnya harapannya kan kalau bisa dari teller bisa langsung dari teller ya kalau udah ada menunya. Cuma kan dari menunya belum bisa. Yang tadi saya terbayang antara dibuat seperti itu Pak, atau mungkin kan nggak ya Pak ketika BUD atau kuasa BUD-nya itu datang ke BPD terus membawa SP2D-nya dari teller itu yang mengakses CMS-nya Pak. Terus dari di tellernya itu yang akan mentransferkannya dari CMS-nya tersebut dengan menggunakan kode bayar. Kalau seperti itu mungkin kan nggak ya Pak? Kalau kalau di kami di tellernya itu kan tidak ada untuk menu pembayaran tadi Pak. Baik Pak, jadi mau nggak mau harus diprosesnya seperti itu ya Pak, yang berarti dipindahkan dari rekening dinas ke rekening dinas ke rekening BUD, nanti BUD mentransferkan dari CMS gitu ya Pak ya. Pak, confirm dari FKUD ke rekening dinas, nanti BUD yang akan mentransaksikan dari rekening dinas. Gitu Pak ya. Baik, jadi nggak langsung dari RKUD ya, cuma di RKUD ditransferkan dulu ke rekening dinas,
Jadi rekening dinas yang bayarkan seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi nanti teman-teman dari BPKAD itu di SP2D-nya itu adalah tujuannya adalah rekening dinas. LS Badjasnya itu rekening dinas. Baik. Maaf Pak, itu maksudnya rekening dinas itu rekening bendahara ya? Bendahara ya? Ini bendahara gitu ya? Bendahara pengeluaran. Rekening dari BUD ya Pak sebenarnya harusnya. Karena kan yang mentransferkannya dari BUD ya. Nanti BUD atau kuasa BUD yang mentransferkan dari CMS menggunakan CMS. Nah, supaya itu bisa terjadi, berarti dari SP2D ini kan berarti dari KUD perlu menyalurkan dananya dulu Pak ke rekening bendahara antara rekening BUD atau kuasa BUD. Nanti kuasa BUD atau BUD yang mendapatkan uang tersebut akan masuk ke dalam CMS dan akan mentransferkan. Kalau seperti itu mungkin kan nggak ya Pak? Ya, kalau yang seperti ini kan biasa yang digunakan kan ATKP kan, CMS itu tuh, yang proses seperti ini. Iya Pak, benar Pak. Seperti jalannya UP Pak sebenarnya. Ya itu makanya. Iya, seperti jalannya UP. Ya, kalau UP itu kan seperti itu. UP itu kan GU masuk kembali ke rekening bendahara nanti balik. Kalau ATKP seperti itu, tapi kalau ini kan RS ini langsung ke penyedia gitu loh. Artinya dari ya maksudnya yang SP2D langsung ke rekening penyedia yang bukan seperti itu. Jadi caranya sebenarnya kan itu tetap langsung ya Pak ke penyedia, cuma kan dialihkan dulu ke penyedia. Berarti secara ini dari LS belum bisa dilakukan seperti itu ya Pak ya? Nggak bisa Pak, kalau LS itu dia langsung sifatnya, bukan yang Langsung dari RKUD kepada penyedia gitu ya Pak? ya, makanya sebutannya LS. Bukan balik ke bendahara, nanti bendahara lagi ngasih ke penyedia, bukan seperti itu. Kalau UP oke lah, karena kan UP itu kan uang di bendahara yang dikelola lalu diputar ke SPJK. Nah itu SPJ-nya juga beda, SPJ-nya juga beda dengan LS ya, itu kali. Baik Pak. Nah mungkin izin Pak dari Bang Altintara mungkin kan tidak apa kalau ada dari menu tellernya menu buat pembayaran menggunakan kode BR tadi Pak biar bisa dibantu prosesnya LS-nya. Ya Pak untuk ini bolehlah kami minta waktu Pak. Soalnya ini butuh perasaan ini menit ada Pak di dan juga ada pun juga kami kan harus dapat RKUD Pak. Yang mendapat langsung ke RKUD ada deh. Kan ini pembayaran surat sebabnya saya bayar langsung kan dapat sebab kredit langsung enggak. Nah, nasabah sekarang kan jadi kan di RKUD Pak. Ya, itu perlu ada. Boleh minta waktu dulu diskusi untuk ini Pak. Pak, saya nggak bisa langsung besok saya munculkan menunya nggak bisa gitu Pak. Jadi karena di menu teller ini kan ada yang harus saya kembangkan dulu Pak. Ini justru saya takut berhenti di saya nanti ini Pak. Oke, berarti sampai hari ini lab testingnya kita cukupkan dulu. Berarti nunggu besok ya. Iya gitu ya, Mas Aan ya. Iya Pak. Besok itu masih sudah jadi kah atau masih? Halo Pak, besok pagi saya kabarin Pak. Insya Allah, semoga saya kabar infonya baik sih Pak. Pak boleh Pak di SP2D-nya dibatalkan dulu, tapi kita keep untuk kode bayarnya ya Pak ya. Demikian Bapak Ibu, kita cukupkan pertemuan lab testing kita hari ini. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan dan bisa berhasil. Saya mewakili Kepala Biro PBJ ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau baik omongan maupun gestur tubuh maupun dan lainnya. Saya akhiri pertemuan kita.